Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Haleluya. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Kita di sini hadir di tempat ini untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi kami Bapa. Sehingga kami dapat leluasa, dapat memberikan yang terbaik, memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat tubuh kami, lewat suara kami. Dan inilah penyembahan kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mari yang sama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang kudus Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Berdiri bersama-sama, kita datang ke hadirat Tuhan, kita sembah Yesus Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu menyembah Yesus.
sama-sama serukan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi puji dan hormat, hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Katakan, kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan. Selamanya kami mengasihi-Mu Yesus. Tiada janji setia ada padamu. Haleluya, nyanyi dan bersorak bagi Dia, pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Haleluya, kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Seperti yang tiada janji-Mu Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang, sekali lagi dengan segenap hatimu, tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling megah untuk Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, janji-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak bagi Allah, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari setiap kita jemaat Tuhan yang siap muji Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Mari serukan, ajaib semua perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari setiap kita memuji Tuhan, katakan dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari katakan dengan iman pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Amin. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalammu, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, katakan, sedap hati aku memuji, sedap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
besar dan mulia. Katakan dengan keras, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sekali lagi kita katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu ya Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia. Perbuatan ajaibmu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Ya. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali. Haleluya. Kita akan persiapkan persembahan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan. Saudara dapat masukkan ke dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau pelihara kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk mendapat menabur di tempat ini Tuhan. Setiap persembahan yang ditabur Tuhan Yesus, semua untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Dan bahkan berkati juga setiap pelayan Tuhan yang membawa kantong persembahan. Berkati kehidupan mereka juga Tuhan. Terima kasih, kami memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GB Woodward. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 16 Juli 2023. Informasi ibadah untuk minggu depan, ibadah dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Battle Kids dilaksanakan pukul 8 pagi dan 10 pagi. Informasi bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank BCA dan Mandiri berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan secara tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir di depan pintu masuk dan mengisinya, dan formulir doa saudara akan didoakan di menara doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling,
Ada jadwal menara doa setiap hari Selasa sampai Kamis, dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang bertempat di menara doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan ibadah doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah doa puasa dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna GBI Woodward. WBI akan mengadakan Family Gathering pada hari Rabu 19 Juli 2023 bertempat di Amazing City Beach Resort. Start jam 8 pagi dari halaman parkir GBI Woodward. Biaya masuk gratis untuk anggota WBI, tapi tidak membawa makanan berat karena tersedia kafe di dalam resort. Bagi ibu-ibu yang belum menjadi anggota WBI tapi ingin ikut memeriahkan Family Gathering WBI, biaya masuk Rp30.000 jika tidak membawa makanan berat dan Rp50.000 bagi yang membawa makanan berat dari luar. Pendaftaran terakhir besok Senin 17 Juli 2023 melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Shalom. Puji Tuhan, sangat luar biasa antusias dari setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti program SMK Saya Murid Kristus. Saya kembali mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mendaftarkan dan mengikuti program SMK Saya Murid Kristus. Dan program ini akan kita mulai pada bulan Agustus tahun ini. Dan kita akan mulai dengan buku 1. Buku yang pertama yaitu buku berakar. Di dalam buku berakar ini kita akan menyelesaikan kurang lebih 12 materi untuk membantu setiap jemaat Tuhan untuk tertanam dan berakar dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu, saya kembali mengundang setiap saudara, setiap jemaat Tuhan untuk mendaftarkan diri dalam program Saya Murid Kristus. Saudara dapat mendaftarkannya di lobi depan pintu masuk gereja. Saya juga menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, bagi saudara yang sudah aktif berjemaat di gereja Woodward, sudah tergabung di dalam komunitas Family Cell atau Fokus, dan juga tentunya sudah mendaftarkan diri atau mengikuti program SMK Saya Murid Kristus, gereja kita membuka kesempatan bagi setiap saudara yang tergerak, yang rindu untuk bergabung melayani Tuhan sebagai diaken dan diakones. Untuk saudara yang terpanggil atau terbeban, tergerak untuk melayani Tuhan sebagai diaken dan diakones, saudara dapat menghubungi Ibu Pendeta Sherlyn Sakati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi ibadah dari kami berdua. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Woodward. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini merasa senang menikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara. Sebab dalam hadirat Tuhan selalu ada kekuatan, ada pengharapan, dan kita selalu bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, kita akan sembah Dia, kita akan tenggelam lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa,
katakan, Tuhan Engkau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai datang. Saat badai, kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari buka tanganmu sejauh lagi. Sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Besarnya kasih-Mu Yesus, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, sejauh lagi dari bumi, besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Penuhi setiap kami yang rindu akan Engkau. Hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, angkat tanganmu sama Tuhan. Sejauh lagi dari bumi, katakan begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, penuhi hati kami. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh lagi dari bumi, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh lagi dari bumi. Ya Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
sukacitaku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan dalam hidup kami. Mari berseru sama Tuhan. Engkau yang lapar dan haus akan Tuhan, mari datang sama Tuhan. Oh, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Yesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Oh Jesus, satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya pertolongan kami. Jesus namanya. Mari datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia, sebab Engkau layak kami puji. Oh, layak kami sembah. Jesus, kami yang letih lesu dan berbeban berat, oh Tuhan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Jesus. Firman-Mu berkata, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin ada di antara kami Tuhan, hati kami mulai lemah, letih lesu. Ada beban yang berat yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Namun saat ini kami datang kepadamu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, bahkan sumber sukacita kami. Kalau Engkau ada berjalan bersama dengan kami percaya Tuhan, beban berat apapun dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Katakan, Engkau penolong di saat kami susah, oh haleluya. Tempat perlindunganku, Kau menerang dan perisai di hidupku. Saya rindu biar jemaat nyanyikan sambil membuka tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Engkaulah sumber, Kau kekuatan hati kami Tuhan. Oh tempat persembunyian kami.
kami harus mengakui bahwa Engkau adalah menara perlindungan atas hidup kami. Engkau adalah tempat persembunyian kami. Karena kami sadar siapakah kami ini yang dapat berjalan dengan kekuatan kami. Kalau kami ada sampai pada siang hari ini, kami berada di dalam rumah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Kami telah melewati berbagai-bagai tantangan hidup. Dan kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kami boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Karena kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berbicara bagi kami semua. Membawa kami itu semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan ini. Kami akan siap membuka hati kami. Menyiapkan seluruh hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami. Untuk kami dapat mendengar, menerima serta mengerti akan apa yang menjadi pesan Tuhan atas hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib kemuliaan-Mu. Agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami. Kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini sebagaimana tadi pagi adalah kesetiaan. Di dalam kehidupan manusia dan juga dalam hubungannya dengan Tuhan, maka kesetiaan itu sangat penting. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Kemudian kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, termasuk tentunya saya sebagai hamba-hamba Tuhan. Sampai sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita akan lebih mengerti apa itu kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia itu adalah sifat Allah. Allah itu adalah Allah yang setia. Kenapa dia bisa setia? Oleh karena Allah adalah kasih. Kasih akan selalu dibuktikan dengan kesetiaan. Mungkin saja seseorang bisa setia. Tapi mungkin kesetiaannya dilandasi oleh motivasi tertentu. Tetapi kalau didasari oleh kasih, sama seperti Allah. Karena dasarnya adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Maka dia tetap setia kepada manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah selalu berupaya untuk menyelamatkan manusia. Karena itu pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka Allah mau berkorban, berinkarnasi menjadi manusia. Supaya manusia diselamatkan. Yesus sudah naik ke sorga yang adalah Allah sendiri. Dan dia pun bekerja melalui Roh Kudus sebagai roh penolong. Untuk membuat kita untuk tetap setia. Tetapi setia yang didasari oleh kasih. Bukan oleh motivasi yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah kepada umatnya, bila mereka melakukan perintah Tuhan, karena setiap perintah Tuhan itu, ya, setiap perintah Tuhan
itu mencerminkan atau menggambarkan kasih dan kesetiaan Allah. Oleh karena itu bagi mereka yang melakukan perintah Tuhan, maka dia juga akan mengalami kasih dan setia Allah sampai beribu-ribu keturunan. Keturunan selanjutnya dia akan mengalami kasih dan kesetiaan Allah. Jadi saudara-saudara, setiap perintah Tuhan itu selalu ada janji. Dan selalu akan nyata bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah Allah yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah menghendaki bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepada Dia, maka kita pun dapat memiliki karakter Allah itu, yaitu kesetiaan. Kesetiaan yang didasari oleh kasih. Saudara-saudara, Allah rindu supaya kita semua yang hadir pada saat ini, yang mengaku sudah percaya kepada Yesus, kita menjadi orang yang setia. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b-nya saja kita akan baca terlebih dahulu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kesetiaan itu harus sampai mati. Bukan tertentu bagaimana suasana hati kita. Bukan karena lagi moodnya lagi baik, moodnya lagi tidak baik. Harus konsisten. Sebagai orang yang mau setia kepada Tuhan, dia harus setia sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Ia yang berjanji adalah setia, akan menggenapi janjinya. Karena Ia adalah Allah yang setia. Inilah kerinduan Tuhan atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu ada 3 hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Bagaimana orang yang setia itu? Hal yang pertama, orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Bukan saja dapat dipercaya oleh manusia, tetapi dapat dipercaya teristimewa oleh Tuhan. Karena ada banyak orang merasa bahwa ini orang baik, ini orang dapat dipercaya. Tetapi bagi Allah belum tentu dia dapat dipercaya. Karena Tuhanlah yang paling tahu hati kita. Tuhan yang paling tahu apa yang dipikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada mungkin majikan atau bos dalam satu perusahaan. Dia melihat orang ini adalah orang yang setia. Bertahun-tahun, ya, maju tidaknya perusahaannya, tetapi dia tetap setia. Tapi mungkin saja karena cuma di perusahaan itu yang bisa mempekerjakan dia. Karena dia tidak punya keterampilan yang lain. Padahal ketika dia diperintahkan melakukan sesuatu, dalam hatinya dia veto. Dia maki-maki bosnya. Saudara-saudara, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Saya mau katakan demikian. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b, kata setia di situ, saudara, ya, hendaklah engkau setia. Setia di sini
ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah pistos. Pistos adalah sebenarnya berarti dapat dipercaya. Setia itu dalam pandangan Tuhan dapat dipercaya. Bukan saja dipercaya oleh orang lain, oleh sesamanya, tetapi dia dapat dipercaya oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka kita bukan hanya dipercaya oleh manusia, oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua, atau siapapun rekan-rekan kita. Tetapi orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan maksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes itu disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Memang ada 7 jemaat yang ditugaskan Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk memberitakan apa yang Tuhan pesankan. Jadi ada yang dicela, ya, tetapi ada juga yang dipuji. Termasuk sebenarnya Smyrna dan Philadelphia. Saudara-saudara, dari 7 cuma 2 sebenarnya yang dipuji Tuhan. Saudara-saudara, kenapa firman Tuhan datang kepada jemaat di Smyrna yang mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Karena saudara-saudara, jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil, kalau sekarang di wilayah Turki, kalau saudara tidak percaya yang sudah pernah pergi ke Turki atau yang akan pergi ke Turki bisa membuktikan 7 jemaat itu ya yang namanya jemaatnya sudah tidak ada. Tetapi kota-kotanya ada sampai sekarang di wilayah Turki. Saudara-saudara, jemaat di Smyrna pada waktu itu oleh ahli-ahli Alkitab disebut bahwa gereja teraniaya. Kenapa demikian? Karena wilayah Turki juga pada saat itu dalam kekuasaan Romawi. Saudara-saudara, penjajahan Romawi kepada negeri-negeri yang ada pada saat itu sadis, saudara. Kalau saudara pernah mendengar Kaisar Nero, saudara-saudara, itu sadis, saudara. Dan kaisar-kaisar yang lain. Ada banyak orang Kristen yang dibunuh dengan cara sadis, dikasih makan sama singa, diadu. Ya kalau kalah dicabik-cabik, ya itu jadi tontonan yang sangat menyenangkan. Dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara, jemaat Smyrna, mereka merasakan itu. Kalau kita baca di dalam ayat 10a, ya coba kita baca. Jangan takut terhadap orang yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Maaf ayat yang ke-9, sorry. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Saudara-saudara, kemiskinan di sini ya, kalau di dalam bahasa aslinya itu ditulis miskin sekali. Miskin sekali, bukan cuma kemiskinan saja. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, kalau saudara membaca sejarah dari jemaat Smyrna, mereka itu mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka difitnah. Mereka mengalami hal-hal yang merupakan sebuah ketidakadilan dibandingkan dengan orang yang non-Kristen. Saudara-saudara, tetapi mereka tetap bertahan. Ini luar biasanya. Sampai Rasul Yohanes datang menyampaikan firman Tuhan. Engkau tetap setia saja. Hendaklah engkau setia sampai mati apapun yang terjadi. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus.
Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau dapat dipercaya sampai mati, saudara. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan saat-saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, kondisi apapun. Tetapi kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita tetap berpegang pada iman dan pengharapan dalam Tuhan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikannya dapat dipercaya. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah setia. Dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali menganggap Allah tidak dapat dipercaya oleh karena kita adalah orang yang memang tidak bisa dipercaya. Kita menganggap kita menurunkan derajat Allah sama seperti kita. Sama seperti karakter kita. Kita adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Sehingga Allah pun seringkali kalau belum dijawab. Allah itu tidak bisa dipercaya. Mana keadilanmu? Seperti itu. Karena kita orang yang memang tidak dapat dipercaya. Kita adalah orang yang memang tidak setia. Firman Tuhan sudah menyatakan Ia yang menjanjikan kasih setia sampai turunannya beribu-ribu adalah setia. Dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini saudara memang sulit untuk dapat orang yang dapat dipercaya. Sulit saudara. Di dalam keluarga saja sulit kita menemukan orang yang dapat dipercaya. Mungkin kita juga adalah bagian orang yang tidak dapat dipercaya. Itulah sebabnya kita perlu selalu mengintrospeksi diri dan banyak dengar firman. Supaya kita bertumbuh. Supaya ada hal-hal yang kurang. Maka kita akan mendengar akan firman Tuhan yang meluruskan kembali hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sulit bukan untuk mendapatkan orang yang setia? Karena ada banyak orang merasa bahwa dia ini baik hati. Dia sudah banyak memberi. Dia tidak melakukan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, siapakah dapat menemukannya? Belum tentu orang yang terlihat baik dan yang merasa baik. Dia adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbukti kita seringkali ditipu. Justru oleh orang yang terdekat dengan kita. Justru kita ditipu oleh sahabat kita yang kita percaya. Juga oleh keluarga seringkali. Kita ditipu. Saudara-saudara, itu satu darah loh. Tetapi kita bisa ditipu. Kita percaya. Tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Pendeta Anton Yosef. Berapa kali dia menyampaikan di mimbar ini. Dia ditipu miliaran rupiah. Oleh siapa saudara? Oleh pendeta. Yang mengaku pendeta dan dia tahu memang dia pendeta. Tetapi rupanya kelihatan dapat dipercaya. Tetapi sebenarnya tidak dapat dipercaya. Kalau kita tidak dapat dipercaya oleh Tuhan, maka kepercayaan orang pun bisa melenceng atas kita. Karena akan keluar aslinya. Akan keluar aslinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Pertanyaannya, apakah dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, suami sudah dipercaya oleh istri? Atau istri sudah dipercaya oleh suami? Anak-anak sudah dipercaya oleh orang tua? Sedangkan orang yang terdekat saja tidak bisa kita percaya. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan bisa percaya kita? Sederhana, saudara. Kalau sama orang paling dekat suami istri sudah tidak baku percaya. Istri sudah tidak percaya suami. Suami sudah tidak percaya istri. Bagaimana Tuhan mau percaya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia kita ini, saudara-saudara, membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Dunia kita sekarang ini yang semakin canggih ini, yang semakin modern, perlu orang-orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas adalah orang yang dapat dipercaya. Karena kita sedang hidup dalam era globalisasi. Setiap negara dari manapun bisa saling berinteraksi. Dalam era globalisasi ini persaingan dalam banyak hal akan semakin meningkat, saudara. Persaingan hidup, persaingan bisnis apapun. Itu akan semakin meningkat. Karena itu Presiden Jokowi pernah mengatakan, dalam dunia yang seperti ini kita hidup dalam era globalisasi. Maka kita akan beradu kompetisi. Kita akan beradu kecerdasan. Kita akan beradu kreativitas. Kita akan beradu keterampilan dan inovasi. Menciptakan hal-hal yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kompetisi di dunia ini. Bahkan sampai di dalam gereja ada kompetisi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun saya mau katakan kepada kita semua. Sehebat apapun kita, tetapi pada hal-hal yang kecil kita sudah tidak bisa dipercaya. Saudara, kalau hal-hal yang kecil saja kita sudah tidak bisa dipercaya, kita akan sulit untuk berkompetisi dalam hal-hal yang besar. Karena orang cerdas atau orang pintar, saudara, belum tentu itu bisa menjamin dia dipercaya. Memang ada banyak orang pintar ini di dunia ini. Tetapi bukan semua orang cerdas atau orang pintar itu dapat dipercaya. Orang-orang yang tidak bisa dipercaya sulit berkompetisi pada hal-hal yang besar. Bisnis sebesar apapun bisnis sebesar apapun kalau orang-orang di dalamnya itu tidak bisa dipercaya, tunggu tanggal main. Bisnis perusahaan itu bisa hancur, saudara. Akan menurun. Karena orang-orang yang mengelola di dalamnya itu tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara, bagaimanapun saudara, dapat dipercaya itu harus menjadi karakter kita. Karena Allah rindu supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya dia akan pasti setia. Saudara-saudara, saya mau katakan juga pelayanan sebesar apapun kita. Apapun yang kita lakukan pada hal-hal yang rohani, saudara. Tetapi kalau kita menjadi orang yang sudah tidak dipercaya oleh Tuhan, satu saat pun kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Kalau pelayanan kita sebesar sehebat apapun, maka itu pun akan hancur. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan yang melambung tinggi. Tetapi saudara-saudara, kemungkinan besar karena dia tidak bisa dipercaya. Akan ada satu saat, ada masa
itu akan hilang lenyap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tahan dulu ini ya, Beto Media. Setia di sini ditulis juga dalam bahasa aslinya pistos. Pistos ini juga berarti dapat dipercaya. Jadi kalimatnya bisa berbunyi barang siapa dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, ia dapat dipercaya juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara, kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan pada hal-hal yang kecil, pasti Tuhan akan mempercayakan kita pada hal-hal yang besar. Ini adalah firman Tuhan, Dia yang berjanji akan menggenapinya karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf bisa menjadi orang yang kedua di Mesir karena apa? Dia dapat dipercaya sekalipun dia berada pada kondisi yang tidak baik. Yakub itu bukan orang miskin, orang kaya ayahnya. Dia biasa hidup dalam situasi yang mewah, saudara. Apalagi dia anak yang disayang. Tetapi ketika dia dijual menjadi budak oleh kakak-kakaknya, menjadi budak di rumah Potifar, dia tetap dapat dipercaya. Walaupun dia harus mengalami, dia difitnah, masuk penjara. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena difitnah. Apalagi dia seorang budak yang tidak berdaya. Memang orang yang tidak berdaya, saudara, gampang dijatuhkan. Karena tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Saudara, tetapi lihat, Allah setia menggenapi janjinya karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara-saudara, Lukas 16 ayat yang ke-11 di bawahnya. Saudara perhatikan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, nanti kita lihat dalam terjemahan ya, bahasa Indonesia sederhana, mamon itu apa? Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih mengerti. Begini bunyinya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Cepat sedikit. Ngalamun barangkali ya. Lukas 16 ayat 11 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercaya. Jadi mamon itu berbicara soal kekayaan dunia ini. Hal-hal yang bersifat jasmani. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercaya. Siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Kalau kita mengelola hal-hal yang bersifat jasmani ini saja kita sudah tidak dapat dipercaya. Bagaimana Tuhan akan mengaruniakan, memberikan kekayaan-kekayaan rohani atau harta sorgawi. Segala anugerah dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dapat dipercaya. Hal yang pertama, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu ada banyak orang Kristen mungkin sudah berusaha dengan rajin berupaya kerja keras. Tetapi dia tidak bisa seperti orang lain. Kenapa orang lain itu ya? Wah berkatnya Pak. Berkat lebih banyak, padahal dulu itu dia belum apa-apa, dia di bawah saya. Ada banyak orang Kristen juga sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia banyak terima tetapi dia merasa juga tidak cukup. Masih kurang. Saudara,
mungkin kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan? Berkat-berkat Tuhan bisa bakat kita, talenta, karunia-karunia yang ada pada kita, bisa harta kita, bisa kepintaran kita. Kita diberikan oleh manusia tugas dalam gereja. Saudara-saudara, apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan? Hal yang kedua, saudara-saudara, setia berarti itu bertanggung jawab. Di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 23, nanti saudara baca di rumah. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang akan berangkat pergi ke luar negeri. Sebelum dia berangkat, dia memberikan modal kepada 3 hambanya. 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Kemudian dia pergi dan dia kemudian kembali. Kemudian dia akan memperhitungkan apa yang mereka lakukan atas talenta-talenta yang diberikan. Kemudian saudara-saudara, kalau kita baca seterusnya, yang mempunyai 5 talenta, dia mempertanggungjawabkan, dia berkata, 5 talenta yang Tuhan berikan ini, saya mendapatkan keuntungan 5 talenta. 5 talenta dia kembalikan kepada tuannya, 5 talenta adalah keuntungannya. Begitu juga yang kedua. Dia mengembalikan karena dia bisa menggandakan itu menjadi 4 talenta. 2 talenta dia mendapatkan keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang Tuhan itu katakan kepada 2 orang ini yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta? Apa yang Tuhan katakan? Saudara, ayat 21 dan ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya kepadanya, ini kepada orang yang 2 talenta, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara perhatikan kata, engkau akan kuberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Kata setia ini juga digunakan itu dengan bahasa aslinya pistos. Pistos itu adalah dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kata-kata Yesus. Dalam perumpamaan itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang setia bukan saja dapat dipercaya, tetapi dia bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada kata bijak dari seorang yang bernama Napoleon Hill. Dia berkata, gaji besar dan tanggung jawab kecil, keadaan yang jarang ditemukan bersama. Gaji besar, tanggungan kecil, itu keadaan yang jarang ditemukan bersama. Artinya apa, saudara? Tidak mungkin orang mengharapkan gaji besar, diberikan gaji oleh tuannya atau majikannya, tetapi tanggung jawabnya kecil. Saudara, ini sebenarnya orang malas. Angan-angan orang yang malas. Mau suka jadi apa, ya, tetapi dia cuma tidak mau berbuat apa-apa, jangan kasih tanggung jawab yang besar. Seperti ada lagunya Opi Andaresta. Andaikan
aku jadi orang kaya. Cuma berandai-andai mau jadi orang kaya, tetapi tidak mau melaksanakan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semakin besar tanggung jawab, maka pendapatan juga hasilnya akan semakin besar. Semakin besar modal yang kita tanam dalam bisnis, ya, maka tanggung jawab juga itu harus besar, membutuhkan tanggung jawab besar. Semakin usaha kita meningkat, tentu tanggung jawab akan lebih besar. Dalam dunia sekuler kan begitu, ya. Orang yang punya tanggung jawab besar, pasti gajinya, pendapatannya itu akan besar, ya. Jadi orang yang modalnya juga yang ditanam itu besar, pasti nanti kalau dia mengalami keuntungan, keuntungannya itu besar sekali. Jangan mengharapkan sesuatu yang besar, tetapi kita tidak mau bertanggung jawab atau tanggung jawab kita kecil. Saudara-saudara, dalam hubungannya dengan Tuhan, kita selalu mengharapkan berkat besar dari Tuhan. Itu ternyata dari doa-doa kita setiap hari. Tuhan berkati saya, berkati rumah tanggaku, berkati anak-anakku, berkati usaha, berkati pekerjaanku. Tolong Tuhan pendidikan anak-anakku, supaya anak-anakku bisa berhasil. Tolong sembuhkan sakitku. Tetapi tidak mau bertanggung jawab. Dia cuma suka tanggung jawabnya kecil saja. Tetapi permintaan kita begitu besar tiap hari kepada Tuhan. Ya saudara-saudara, mari kita lihat pengertian dari kesetiaan. Ada tanggung jawab, saudara-saudara. Sedangkan talenta yang Tuhan berikan bagi kita, bakat-bakat yang baik. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita bisa lakukan sebenarnya kita bisa. Tetapi kita tidak mau lakukan. Lebih baik kita pakai untuk kesenangan diri kita sendiri. Saudara-saudara, apakah kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab? Padahal kita mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, hasil tidak mengkhianati proses. Kalau prosesnya bagus, hasilnya juga pasti bagus. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka jangan mengharapkan hasil yang besar. Kan begitu, saudara? Kan bisa diterima oleh logika. Kita sendiri tidak mau. Padahal hasil tidak akan mengkhianati proses. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kamu melakukan perintah-perintahku, maka aku akan melimpahkan kasih setiaku sampai pada beribu-ribu turunan. Sampai keturunan kita diberkati. Tetapi mereka pun harus mengalami proses. Seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapi. Bagian ketiga yang terakhir. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang mau bertanggung jawab. Apapun yang diberikan kepada kita, tugas kita. Khususnya dalam tugas pelayanan, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Sebab itu adalah pekerjaan Tuhan. Hal yang ketiga, milikilah karakter yang baik. Saudara-saudara, karakter yang baik. Matius 25 ayat 26. Ini kata-kata tuannya kepada orang yang tidak menggandakan talentanya yang cuma satu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena dia yang malah marah sama tuannya. Dia menganggap tuannya itu tidak baik, terlalu sadis. Sampai begini jawab tuannya. Saudara-saudara,
Orang cerdas belum tentu dia memiliki karakter yang baik. Orang yang terlihat rohani belum dapat dijamin dia memiliki karakter yang baik. Waktu juga yang akan membuktikannya. Saudara-saudara, kata tuannya ini kepada orang yang memiliki 1 talenta tadi, kamu, hai, perlakuanmu itu jahat. Kamu hamba yang jahat. Jahat di sini dalam bahasa aslinya ditulis paneros. Paneros ini rupanya artinya bukan hanya jahat, tetapi artinya adalah iri. Iri. Mungkin saja dia iri kepada temannya yang 2. Masa Tuanku kasih yang 152, masa cuma 1? Terlalu pandang enteng dia sama saya. Dia iri. Ada banyak orang yang sedikit-sedikit iri. Tidak bisa ada orang yang lebih sedikit, dia sudah gosip akang. Iri, karakter tidak baik, saudara. Dan bukan saja iri, arti dari paneros adalah kikir. Kikir artinya, cuma 1 juga. Daripada saya rugi, saya usahakan 1 saya rugi, mending saya simpan. Supaya saya buktikan kepada Tuhan bahwa saya tidak pakai, ini kembali. Saudara-saudara, kikir. Karena merasa ngapain, saya itu tidak ada apa-apanya, saya cuma begini kok. Kenapa saya mau dituntut tanggung jawab? Itu artinya. Orang yang setia akan memiliki karakter yang baik. Sehingga dia dapat dipercaya dan dia bisa bertanggung jawab. Itulah orang yang akan berhasil. Saudara-saudara, kemudian malas. Kan ada dikatakan oleh Tuhan itu, hai kamu hamba yang malas. Ya, jahat dan malas. Malas menggunakan kata kueros di dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Yang memberatkan. Ini adalah orang yang ketika diberikan tugas atau segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya, terasa berat untuk dia lakukan itu. Karena selalu berpikir, nanti saya rugi. Ya kalau mau begini, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Cuma sedikit juga, kalau kok banyak. Kalau kita sudah tidak bisa setia pada hal yang kecil, tidak mungkin lebih banyak kita juga bisa setia. Kita juga bisa menjadi orang yang tidak kikir. Ya betul saudara, kenyataannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang ini merasa cuma 1, kenapa saya lagi ini cuma 1 lagi mau baking setengah mati sama saya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, 3 hal ini kita camkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena hidup ini bukan bertambah, dunia bukan bertambah lebih baik. Dibutuhkan kualitas iman rohani yang tinggi untuk kita bisa berkompetisi dalam hidup ini. Itulah sebabnya milikilah karakter yang baik. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, dipercaya bukan kepada manusia saja, tetapi lebih dari itu kita dipercaya oleh Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang mau bertanggung jawab dalam rumah tangga, bertanggung jawab. Dalam dia di kuliah, sekolah, dia juga harus bertanggung jawab. Itu adalah orang tua yang telah berusaha untuk membiayai saudara-saudara, adik-adik khususnya. Di dalam pelayanan, di dalam gereja, jadilah orang yang bertanggung jawab. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan tidak pernah salah dalam mempercayakan talenta kepada seseorang. Tuhan tidak pernah salah memberikan talenta kepada
kepada saya, kepada saudara. Semua kita punya talenta, tidak ada yang tidak. Karena satu pun itu adalah talenta, pemberian modal yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin talenta saya cuma satu, sehingga saya tidak sebesar pendeta yang lain. Segala kekurangan-kekurangan saya rindu untuk saya bisa melakukannya itu. Kita sementara berusaha, saya pun belum sempurna. Tetapi Tuhan tidak pernah salah mempercayakan talenta pada seseorang. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu di luar dari batas kemampuan kita. Sama seperti pencobaan. Tidak akan mungkin Tuhan izinkan kalau itu di luar dari batas kemampuan kita. Saudara-saudara, kemudian talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat-berkat, pemberian modal yang Tuhan berikan bagi kita ini. Maka kita harus bisa gandakan lebih banyak lagi. Kalau kita memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik kita akan bisa menggandakan berapapun yang Tuhan kasih kepada kita. Karena talenta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bagi setiap orang yang percaya. Selain itu bisa memberkati hidup kita secara jasmani. Tuhan tahu kita butuh hal-hal yang bersifat jasmani dong. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Jadi semua bakat-bakat pemberian-pemberian Tuhan itu bertujuan. Selain untuk memberkati hidup kita di dunia ini. Maka terlebih untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu jangan lupa. Firman Tuhan berkata, kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, selama kita hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi kita. Kita tidak bisa dipercayakan pada hal yang besar. Tetapi kalau kita mau menggunakan itu, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dari dalam hati, itulah yang disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang bersuka cita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau Hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami menyadari kami masih jauh dari sempurna Tuhan. Seringkali kami menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Seringkali kami menjadi orang yang tidak tahu bertanggung jawab. Karakter kami perlu disempurnakan juga Tuhan. Dan pada siang hari ini firman-Mu sudah datang bagi kami.
untuk menyempurnakan kami semua. Supaya indah di pandangan mata Tuhan. Karena Engkau yang berjanji, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau dapat dipercaya. Engkau akan melimpahkan kasih dan setia. Bukan hanya dalam hidup kami secara pribadi, tetapi juga bagi keturunan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu menyempurnakan kehidupan kami hari demi hari. Firman-Mu yang akan menyempurnakan hidup kami Tuhan. Agar semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Untuk menjadikan hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Sukacita di dalam Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kami tahu bertanggung jawab, dipercaya dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami agar supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Engkau tahu hati mereka Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Mari Tuhan kuatkan mereka supaya mereka selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Hamba-Nya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan bekerja terus melalui Roh-Mu untuk dapat menyempurnakan hidup kami semua. Agar segala berkat-berkat yang Tuhan siapkan akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, Engkau berkati semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Karena kami tahu pelayanan sekecil apapun ketika kami dapat dipercaya, ketika kami bertanggung jawab, ketika kami melakukan oleh karena kami memiliki karakter yang baik. Kami percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan terima kasih, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan tahu hati mereka yang memberi dengan sukacita oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang paling tahu hati mereka, pikiran mereka. Hamba yakin kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber segala yang baik. Tuhan berkuasa untuk mencurahkan segala berkat-berkat. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka Tuhan agar mereka selalu bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka akan terus berkarya dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga hari ini. Hamba mohon Kau limpahkan berkat-Mu kepada rumah tangga mereka. Biar rumah tangga mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berserahkan Tuhan dengan bangsa negara kami. Lawat terus bangsa kami. Lawat Indonesia. Tolong Tuhan akan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pemerintah pusat sampai di daerah-daerah. Kota Pahalu, Sulawesi Tengah. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Kami bebas beribadah. Injil-Mu bebas diberitakan sampai di pelosoknya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biarlah Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Jemaat Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Tuhan baik. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.
selama-lamanya.